Halo, selamat menonton untuk panduan Praktim Docker. Ketika sudah install aplikasi Oracle, klik New, masukkan nama lalu ubah tipe menjadi Linux, subtipenya menjadi Ubuntu dan versi Ubuntunya versi 64 dan bisa klik Finish. Selanjutnya masuk ke bagian setting untuk mengubah sistem basic memorinya menjadi 4096 MB. Masuk ke prosesor, kita ketikkan perintah. Dilihat di sini kalau belum teraktif, kita ketikkan dalam CMD untuk mengaktifkan nested VT di dalam CMD dengan mengetikkan perintah yang sudah saya ketik dalam notepad. Terlihat pada perintah pertama error karena harusnya dalam perintah setelah modifim diganti dengan nama server Ubuntu kita yang saya namakan tadi Ubuntu server. Kalau kita kembali ke Oracle, bisa langsung kita reload settings. Oke. Dan di sini pada CPU-nya bisa kita tambah menjadi 2. Lalu pindah ke storage, dalam poin atribut klik lambang CD di kiri, choose a disk file. Di file ISO ini biasanya sudah ada dalam directory dalam bawaan komputer, tinggal pilih open dan kita pindah juga ke network. Adapter 1 kita menggunakan NAT, lalu adapter 2 kita enable, kita menggunakan host only adapter. Bisa kalian samakan seperti dalam video. Di sini juga kita ubah izin dalam adapter 2 menjadi allow all. Bisa kita klik OK, lalu bisa langsung kita start. Nah, di sini sudah mulai masuk ke server Ubuntu. Kita pilih try or install Ubuntu. Kita tunggu, kita pilih install Ubuntu. Kita pilih bahasanya menjadi English US. Bisa kita continue. Di sini kita pilih minimal installation. Kita continue lagi. Akan dikerahkan lagi, kita bisa install sekarang. Kita tunggu prosesnya, kita continue dulu. Di sini saya mengubah lokasi saya menjadi Makassar. Continue. Di sini saya masukkan belajar sebagai nama dan username. Kalian bisa masukkan password. Kalau bisa dengan password yang bisa kalian mudah diingat agar memudahkan untuk login. Setelah di-install, kita akan bisa langsung restart dan akan dikerahkan ke halaman login. Lalu masuk dengan password yang kita buat tadi. Nah, jika ada pemberitahuan sistem, kita skip next. Lalu kita tidak perlu untuk dapat sistem info, next kembali dan down. Nah, jika ada pemberitahuan sistem untuk update, langsung pilih saja untuk update sekarang. Dan install now, kita tunggu prosesnya hingga selesai dan di restart kembali. Langsung dikerahkan ke halaman login lagi ya guys. Maka masukkan dengan password yang tadi kita buat. Setelah itu kita bisa langsung ke halaman
setting internet kita ubah pada S8 pada itu menjadi di IPv4. Kita ubah dalam tabel addressesnya seperti di video. Kita matikan terlebih dahulu, lalu nyalakan ulang. Lalu kita lihat detail IP pada S8 telah terubah. Lalu kita cancel. Masuk ke terminal untuk menginstal paket aplikasi. Sini saya ketikkan perintahnya dalam notepad. Di sini untuk menginstal paket aplikasi OpenSSH dengan perintah yang saya ketikkan bisa disamakan. Lalu di sini ada perintah untuk verifikasi status SSH. Nah, terlihat bahwa status service SSH telah berjalan ditandai dengan aktif atau warna hijau. Lalu kita bisa tekan tombol Q pada keyboard kita untuk keluar. Lalu ketikkan kembali perintah untuk memverifikasi service SSH dijalankan otomatis ketika booting Ubuntu. Kita masuk ke aplikasi putih. Jika belum ada bisa install di Chrome. Masukkan IP address dari internet S8 yang sudah kita ganti tadi. Kita bisa langsung login dengan dengan username belajar. Passwordnya masukkan yang tadi kita buat. Tunggu hingga kita masuk ke dalam servernya. Ini kita upgrade lagi, masukkan password, tunggu hingga proses pembaruan selesai. Di sini kita mengetikkan perintah untuk menginstalasi paket untuk mengizinkan apt menggunakan repositori melalui HTTPS. Selanjutnya bisa kita lihat seperti di video untuk melanjutkan step demi step. Lalu untuk menambahkan Dokter Official GPS Key dengan mengeksekusi beberapa perintah berikut seperti yang tadi saya sebelumnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 perintah ya guys. Di sini juga kita get update kembali untuk memperbaharui indeks dari apt. Kemudian kita menginstalasi paket Docker untuk Docker. Untuk memverifikasi instalasi Docker Engine dijalankan image Hello World dan terlihat di sini sudah ada, maka ini sudah berjalan. Hello from Docker. Nah, kita ketikkan perintah untuk menampilkan informasi versi Docker yang sudah berjalan. Kita ketikkan dalam CMD. Di sini saya paste karena sebelumnya saya sudah ketik di sana, di notepad. Saya paste di dalam CMD yang ada di maksudnya putih guys, maaf ya Pak. Nah, di sini kita bahwa terlihat kalau username kita sudah terdaftar dalam grup Docker. Sini kita logout dan juga login ulang dalam putih untuk mengetes keberhasilannya. Kita login kembali dengan username belajar, masukkan password.
Maaf, sepertinya ini saya salah ketik. Maka akses denied. Kita ketikkan ulang password yang benarnya. Kita ketik ID untuk menampilkan informasi user ID dan grup ID dari user yang digunakan login saat ini. Terlihat di sini sudah ada ya guys. Kita juga akan melihat informasi versi dari Docker yang kita install sekarang. Di sini kita perintah untuk menampilkan untuk mengunduh Docker image baru dengan bernama Alpine dengan tag latest dari Docker registry. Nah, di sini terlihat verifikasi dengan perintah tersebut, yaitu Docker image ls. Kita coba untuk menghapus kontainer yang kita buat tadi, kita unduh tadi dengan perintah rm. Lalu kita cek kembali dengan image ls dan terlihat bahwa sudah terhapus yang tadi Alpine tag latest. Nah, sekarang juga sudah terhapus. Maksudnya sekarang sudah ada lagi karena tadi saya install ulang. Nah, contoh untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan dengan perintah kontainer ls ataupun yang tidak berjalan. Bisa terlihat semua kontainer yang sudah kita install. Ada 2. Kalau status excited itu, maka itu tidak berjalan. Lalu contoh berikutnya dengan menginstal kontainer dari image nins dengan tag latest dan kita lihat keseluruhannya. Nah, karena download sudah selesai, kita ketikkan perintah untuk melihat keseluruhan daftar Docker kontainer yang sedang berjalan maupun tidak. Karena tidak ada, kita lihat kembali, ketikkan ulang, dan sini sudah ada yang nins yang tadi kita sudah unduh, statusnya created dengan namesnya Serena El Gamal. Kita ketikkan perintah untuk verifikasi Serena El Gamal tersebut telah berjalan. Nah, kita ketikkan ulang karena tadi sebelumnya saya typo. Di sini juga saya typo karena di sini seharusnya menggunakan underscore. Kita ketikkan ulang untuk meng-start kontainer yang tadi kita buat. Nah, terlihat bahwa Serena El Gamal tersebut sudah berjalan for 9 seconds. Kita coba hentikan yang dalam Serena El Gamal tersebut. Docker container stop. Nama kontainer kita yaitu Serena El Gamal. Lalu kita akan mengecek kembali dengan perintah ls. Lalu kita akan menampilkan semua kontainer dengan status yang berjalan maupun tidak. Nah,
Nah, terlihat bahwa Serena El Gamal telah tidak berjalan karena tadi kita stop. Statusnya exited. Dan verifikasi keberhasilan penghentian kontainer bernama Serena El Gamal. Selanjutnya kita hapus kontainer tersebut dengan perintah rm docker kontainer rm dan masukkan names yang akan kita hapus. Di sini Serena _ El Gamal. Nah, terlihat di sini sudah bisa, namun kita akan verifikasinya dengan mengetikkan perintah ls-min a. Nah, di sini sudah tidak terlihat bahwa Serena El Gamal, dan artinya itu sudah berhasil kita hapus. Dan di sini kita akan membuat dan menjalankan kontainer dengan ketentuan nama ngins di mesin host port 80 di dalam kontainer. Di sini kita akan verifikasi dan muncul. Lalu kita menggunakan aplikasi curl untuk akses layanan web container ngins. Di sini sudah terlihat bahwa body HTML-nya terlihat, dan juga kita akan masuk ke dalam Chrome. Bisa kita akses dengan alamat http 192.168.56 dan .2. Kita lihat hasilnya. Di sini sudah ada welcome to ngins. Berikut terima kasih telah mendengarkan. Maaf ya Pak kalau ada kesalahan. Terima kasih.